Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peradaban Islam, yaitu tentang bangsa Arab pra-Islam. Apa yang namanya pra-Islam itu? Pra-Islam yaitu masa ketika agama Islam belum dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman pra-Islam juga dikenal sebagai zaman sebelum Islam datang. Kalau bangsa Arab pra-Islam berarti bangsa Arab ketika Islam belum datang. Itu namanya bangsa Arab pra-Islam. Kalau tadi sudah tahu namanya zaman pra-Islam, sekarang ada yang namanya istilah zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Yaitu bangsa Arab pra-Islam disebut sebagai kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Jadi jahiliyah itu penyebutan bagi mereka bangsa Arab ketika Islam belum datang. Itu disebut sebagai kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh. Zaman itu juga dikenal sebagai zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Jadi orangnya disebut kaum jahiliyah, kaum yang bodoh, dan zamannya disebut sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Orangnya dianggap bodoh dan zamannya dianggap kebodohan, zaman kebodohan. Kenapa disebut seperti itu? Kenapa disebut zaman jahiliyah? Pasti ada alasannya dong. Tidak cuma asal-asalan menyebut. Bukan karena kita mengolok mereka, bukan ya? Bukan. Tetapi bangsa Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa yang bodoh secara akhlak. Jadi yang bodoh itu akhlaknya. Budi pekertinya yang bodoh. Tidak memiliki akhlak. Seperti itu. Namun secara pemikiran sebenarnya mereka sangat pandai dalam hal syair, puisi, bahkan pidato. Mereka sangat pandai dalam hal sastra atau seni bahasa. Jadi sebenarnya secara pemikiran, secara di otaknya mereka itu pandai. Namun nggak punya akhlak. Masalahnya itu. Dan itulah yang disebut sebagai zaman kebodohan. Zaman jahiliyahnya. Jadi bodoh secara akhlak. Kalau mereka bodoh secara akhlak, berarti ada akhlak tercela, berarti kan ada akhlak tercela, ya kan? Yang sering mereka lakukan apa saja. Nah, itu yang pertama. Ini yang paling parah menyebabkan mereka disebut sebagai zaman jahiliyah, yaitu mereka berani untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Jadi tahu anaknya baru lahir, gitu, ketahuan kalau dia perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Masih nangis, langsung dikubur hidup-hidup. Makanya mereka disebut sebagai akhlak tercela. Zaman kebodohan. Akhlak tercela udah parah banget. Masa bayi baru lahir sudah dikubur hidup-hidup? Nah, itu salah satu alasan kenapa mereka disebut sebagai kaum jahiliyah atau masanya masa zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa mereka suka mengubur bayinya hidup-hidup? Karena pada saat itu mereka suka melakukan perang. Makanya kalau semisal perang, kan kalau anak perempuan nggak bisa diajak perang tuh ya. Makanya kalau punya anak perempuan mereka sangat malu. Mereka merasa memiliki aib yang sangat pedih. Makanya kalau tahu anaknya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kalau laki-laki beda. Mereka tetap biarin hidup sampai dewasa. Soalnya mereka suka berperang dan anaknya pasti dapat diajak untuk perang. Jadi semakin mereka keturunannya semakin sering menang dalam perang, maka posisinya dalam kaumnya, dalam golongannya itu mereka semakin tinggi. Mungkin menjadi pimpinan atau segala macam kayak gitu. Kemudian mereka suka melakukan judi. Judi itu totoan.
taruhan, itu judi. Kemudian mereka suka bermabuk-mabukan, suka mabuk-mabukan. Selain itu juga curang ketika berdagang. Semisal timbangan 1 kilo, di bawahnya timbangan itu dikasih beban. Harusnya itu berat 1 kilo, ternyata setelah ditimbang dia jadi 1,5 kilo. Semisal. Jadi suka mengakali timbangan segala macam. Pokoknya sering curang dalam berdagang. Itu kebiasaan mereka. Kemudian suka merampok. Nah, makanya ini beberapa akhlak tercela yang menyebabkan mereka disebut sebagai zaman kebodohan atau gak punya akhlak gitu. Kasarannya gitu loh. Namun selain mereka memiliki akhlak tercela seperti itu, ada beberapa akhlak terpuji yang dapat kita contoh dalam beberapa hal. Yaitu yang pertama, mereka pemberani. Makanya dalam perang, mereka suka berperang ya, karena memang mereka memiliki jiwa pemberani. Tapi yang kita contoh itu bukan suka berperangnya, namun pemberaninya. Mereka pemberani. Kemudian, suka menolong sesama atau solidaritas golongan yang tinggi. Jadi kalau ada temannya kesakitan, mereka bantu. Mereka suka membantu. Gitu. Tapi sayangnya dalam hal positif harusnya, tidak dalam hal yang negatif. Kemudian mereka pantang menyerah. Sekali mereka memiliki tujuan, maka mereka akan terus mengejarnya. Makanya dalam pas Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, mereka terus mengejar karena mereka memiliki jiwa pantang menyerah. Tapi kita bukan menyontoh untuk menentang agama Islamnya, tetapi yang kita contoh adalah pantang menyerahnya, tidak gampang putus asa. Setelah itu pendirian yang kokoh, tidak gampang tergoyahkan. Mereka tidak gampang tergoyahkan. Kemudian suka menghormati dan memuliakan tamu. Itu salah satu yang harusnya kita contoh. Nah, jadi ini beberapa akhlak terpuji yang harusnya dapat kita contoh seperti itu. Untuk yang akhlak tercela jangan dilakukan dan kita ambil yang akhlak terpuji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.